Maaf, Pak. Ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adik-adik, tugas hari ini yaitu harus ngumpulin 25 tanda tangan dari 30 panitia. Terus dikumpulin terakhirnya besok ya. Kenapa sih harus ngumpulin tanda tangan? Memangnya nggak ada kegiatan yang lebih berguna? Itu juga harus manggil sayang-sayangan. Ih, nggak jelas. Kenapa sayang? Di bagian mana sih yang nggak penting? Kakak. Masih banyak lagi tanda tangan yang belum kekumpul. Itu bukannya kakak ya? Mau minta tanda tangan deh. Permisi kak, saya Ijal Nara dari Gus Guardian. Boleh minta tanda tangannya nggak? Boleh, tapi ada syaratnya. Coba panggil dulu pagi sayang. Ya, permisi. Mau kemana? Terang gugus kak. Mau tanda tangan nggak? Kalau disuruh kayak yang tadi, mending nggak usah deh kak. Cuma bercanda, sekarang masih dulu sebenarnya. Mau nggak? Iya, Bu. Jelin! Saat jam istirahat berlangsung, Ijal Nara dan Jelin berjalan melewati koridor sekolah. Di tengah perjalanan, Ijal Nara baru menyadari bahwa ia lupa membawa ciput yang seharusnya dipakai selama kegiatan MPLS. Ia merasa panik dan berusaha mengingat di mana ciputnya tertinggal. Ketika mereka sedang membicarakan hal tersebut, mereka berpapasan dengan Raka dan Nathan. Lihat keadaan Ijal Nara, Raka mencoba menawarkan bantuan. Namun karena merasa tidak nyaman, Ijal Nara segera mengajak Jelin meninggalkan koridor dan melanjutkan perjalanan mereka. Sesuai kesepakatan kan, siswi perempuan diwajibkan menggunakan ciput selama MPLS? Ya kak. Kalau sudah tahu, kenapa tidak dipakai? Mau gak mau, kamu harus menerima konsekuensinya. Iya kak. Dengan perasaan malas, ia menyapu dan memungut sampah yang berserakan di sekitar lapangan. Saat sedang bekerja, ia tanpa sengaja melihat Raka dan Nathan berada tidak jauh darinya. Merasa canggung, Ijal Nara mencoba menghindar dan berpura-pura sibuk di bagian lain lapangan. Namun, usahanya sia-sia karena Raka menyadari keberadaannya. Ketika sedang membersihkan lapangan, Raka memperhatikan bahwa Ijal Nara tidak mengenakan name tag. Karena itu, Ijal Nara diminta mengambilnya ke kelas. Setelah kembali dengan name tag yang tertinggal, ia justru mendapatkan hukuman tambahan berupa berlari mengelilingi lapangan. Selama menjalani hukuman tersebut, Raka terus memperhatikannya dari kejauhan dan sesekali memberinya semangat. Hei, kamu isi ya nomor HP kamu. Kamu kan sebagai perwakilan Gus Guardian. Nantimu saya tata. Oke, makasih ya Ijal Nara. Orang ganteng mau pamit dulu, dadah. Hari terakhir MPLS tiba, lapangan sekolah dipenuhi peserta yang ingin mengabadikan momen bersama panitia dan teman-teman baru mereka. Di tengah suasana yang ramai, Ijal Nara dan sahabatnya, Jelin, juga ikut mencari kesempatan untuk berfoto. Ketika melihat Raka bersama teman-temannya, Jelin mengajak Ijal Nara untuk meminta foto bersama. Awalnya Ijal Nara tampak enggan, tetapi akhirnya ia ikut mendekat. Saat itulah Raka berpura-pura tidak mengenali Ijal Nara dan mengaku tidak pernah melihatnya selama kegiatan MPLS berlangsung. Mendengar hal itu, Ijal Nara langsung kesal.
Namun, di balik ucapannya, Raka sebenarnya hanya ingin menggoda Izelnara. Melihat ekspresi kesalnya, Raka justru merasa senang karena kejahilannya kembali berhasil. Hai Nara. Iya, yang itu ya bagus ya. Cakep banget ini. Yang ini aja. Itu ada sekarang enggak? Iya. Sarpa caprik. Hah? Kamu panggil aku becaprik? Enggak, itu yang di sana Pak Caprik. Di perpustakaan, Izelnara dan Jelin mengerjakan tugas bersama sambil berdiskusi mengenai soal yang mereka kerjakan. Meskipun berusaha fokus, Izelnara masih memikirkan kejadian saat berpapasan dengan Raka sebelumnya. Nara, coba lihat soal ini. Ini kayaknya susah deh, harus pakai kalkulator. Aku boleh pinjam HP kamu nggak? Boleh. Tunggu ya. Loh, kenapa kamu? Aku kira kamu lagi deket sama Kak Raka. Hah? Mana ada? Kan Kak Raka suka sama kamu. Emang iya? Iya, nah itu alasan dia ngejauhin kamu. Soalnya kamu cuekin terus sih. Iya kah? Iya. Emang kamu suka sama dia? Menurut kamu? Oh, berat banget. Kenapa sih harus aku yang bawa semuanya? Mana aku udah dijemput lagi? Bawa-bawaan semuanya. Maaf ya aku buru-buru. Hai ya, kuat. Hanya sekaligus. Kenapa jadi sama kamu semuanya sih? Udah sini sama aku semuanya. Gak apa-apa. Takut kamu pegel. Enggak. Nggak usah ngomong. Udah lah sih, jangan terlalu apa. Ih, nggak jelas. Tungguin dong. Saat mengerjakan tugas di depan kelas, Izelnara tanpa sengaja melihat Raka berjalan bersama teman-temannya. Raka mengikuti rapat OSIS, tetapi dia terlihat tidak fokus hingga mendapatkan teguran. Keesokan harinya, Izelnara dan Raka menjalani aktivitas sekolah seperti biasa tanpa saling berinteraksi. Saat berpapasan di koridor, mereka hanya melewati satu sama lain tanpa sapaan, membuat Izelnara terdiam sejenak melihat sikap Raka yang cuek. Janar, sabar. Kemampuan Supri cuma segini. Kembalinya masih jauh, Kak. Tinggal 2 gang lagi. Lah, ini kenapa motorku? Kenapa, Kak? Gak tahu Denar, kayaknya motorku mogok deh. Maaf. Aduh, nggak apa-apa deh. Makasih ya, Kak Nathan. Makasih, Supri. Belok kanan, belok kiri. Rumahnya yang pertama cat putih. Aduh, Raka. Hei Nara, ngapain kamu di situ? Harus aku di sini. Hah? Kak Raka? Aku kira Kak Raka udah pergi. Kak Raka, Kak Raka. Selamat ya atas kelulusannya. Udah lagi. Aku sebenarnya waktu itu masih yang aku bilang aku masih tidak sama Kak Raka. Aku tahu kok. Kayaknya aku cemburu deh sama Kak Raka. Soalnya aku kira Kak Raka deketin aku cuma buat bantu Kak Raka deket sama Jelin doang.
Karena aku suka Karaka. Tapi aku orang lain. Udah, bagi dua. Maksudnya? Ya, begitu sama kamu.